Dan makanya kalaupun memang kita pengen makan ayam sayur, sebaiknya makannya bagian dadanya. Soalnya kalau misalnya kita mengonsumsi banyak lemak waktu sahur, itu berisiko ada penyumbatan di pembuluh darah ya. Jadi nantinya suplai oksigennya kurang, jadi nanti kita bisa ngantuk siang-siang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo For Salim Lovers, selamat datang di acara Forecast atau For Salim Podcast bersama saya Siva Diarsi. Semoga teman-teman For Salim semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Seperti biasa, acara Forecast ini merupakan salah satu kegiatan dari For Salim yang diadakan hanya pada bulan Ramadan. Nah, topik kali ini tentang makanan yang sehat dan thayyib di bulan Ramadan. Nah, topik ini sangat berhubungan erat dan juga beriringan dengan pola kesehatan khususnya di bulan Ramadan. Sebelum kita memulai acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman For Salim Lovers yang telah mengirimkan pertanyaan terkait tema pada kesempatan kali ini melalui akun media For Salim. Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Dan obrolan kita hari ini akan berlangsung kurang lebih 20-35 menit ke depan. Nah, mudah-mudahan kita bisa tahu jawabannya ya. Di zaman hiperkoneksi atau banjir informasi sekarang ini, suara orang-orang yang ahli di bidangnya itu justru sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu, salah satu narasumber dan teman bercakap kita malam ini yaitu Velia Neonovia, AMDG. Beliau merupakan salah satu alumni Yayasan Banjar dan juga teman sekaligus kakak kelas saya pada waktu itu di SMA dan juga satu ekstrakurikuler di Rohis SMA Negeri 1 Banjar. Dan saat ini beliau merupakan seorang ahli gizi, tenaga medis yang setiap harinya bertugas di Rumah Sakit Umum Kota Banjar, Jawa Barat. Halo Teh Velia, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat dan juga baik ya Teh di situasi pandemi yang masih pandemi dan juga di bulan Ramadan ini. Nah, sesuai dengan tema Teh hari ini yaitu tentang makanan yang sehat dan thayyib di bulan Ramadan. Mungkin kita bisa memulai percakapan ini. Makanan yang sehat itu seperti apa? Mungkin itu Teh. Makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat adalah makanan yang dia adalah makanan yang kita butuhkan, yang memang tubuh kita butuhkan, makanan yang memberi manfaat buat tubuh kita, mengandung zat-zat gizi yang baik untuk tubuh kita. Dan tadi ada makanan thayyib ya. Makanan thayyib jangan lupa juga tentang kebersihannya. Terus dilihat dari cara pengolahannya atau bahkan dari sebelumnya, dari mungkin kalau buah-buahan dari penanamannya, lalu pemberian vitamin atau untuk pertumbuhannya gitu sampai dengan kita konsumsi kayak gitu. Oke. Sangat ini ya Teh, sangat harus terstruktur gitu ya dari mulai cara menanam, kemudian pengelolaan dan juga sampai yang masuk pada tubuh kita. Nah, pada situasi sekarang nih Teh, Ramadan, ini kan ada kita jadi ini nih Teh, jadi berbeda
pola cara kita makannya. Jadi tadinya makanannya itu kapan aja. Nah, sekarang ini di waktu jadi maghrib dan waktu berbuka dan waktu sahur. Nah, apa sih teh bedanya makanan-makanan yang perlu kita konsumsi dari sebelum sahur, misalkan sehari-hari dan pada saat sahur? Kalau secara kebutuhan gizi dan juga makanan yang sehat untuk kita, sebetulnya baik itu di bulan Ramadan atau bulan lain itu sama aja sebetulnya. Yang perlu kita atur, yang perlu kita perhatikan hanyalah pola makan yang biasanya kita kan ada makan siang, ada snack-snack. Misalnya sekarang kita hanya membaginya di 2 waktu makan aja, dimakan sahur sama makan berbuka. Oke, jadi hanya perbedaan waktu ya Teh ya, di berbuka dan juga pada saat sahur. Nah, kalau begitu berarti untuk jenis makanannya ya Teh ya, untuk jenis makanannya itu berarti bagaimana Teh? Kan biasanya kita yang tadinya makan bebas gitu ya, tidak di waktu, terus tiba-tiba akhirnya ada penyesuaian nih. Ternyata si tubuh kita itu, oh tiba-tiba ini ada makanan nih jam 3:30 gitu. Itu gimana Teh? Berarti kan kita makan sahur ya kalau misalnya jam 4. Nah, kita harus paham dulu tujuan makan sahur itu untuk cadangan energi ya. Kita akan atau tidak ada asupan makan selama belasan jam. Itu artinya kita harus punya cadangan energi yang bagus, yang berkualitas buat tubuh kita gitu. Nah, itu kayak gimana sih? Berarti komposisinya itu harus bagus, harus baik gitu. Terdiri dari yang pertama sumber energinya itu sendiri dari karbohidrat gitu. Nah, karbohidratnya karbohidrat apa nih? Kan karbohidrat itu ada yang kompleks, ada yang sederhana ya. Kalau untuk sahur itu sebaiknya memang dikonsumsinya yang karbohidrat kompleks. Karena dia akan dicerna lebih lambat, jadi nanti kita bisa kenyang lebih lama. Gitu. Contoh karbohidrat kompleks itu apa? Itu salah satunya beras merah ya. Kalau misalnya kita udah umum mungkin udah tahu. Tapi kalau misalnya merasa beras merah kurang enak atau seret atau gimana, boleh dicampur sama beras putih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih nggak suka, boleh diganti sama kentang atau sama ubi-ubian juga boleh. Terus jangan lupa juga ada proteinnya. Proteinnya ada nabati, ada hewani. Nah, untuk yang hewani hati-hati jangan yang terlalu banyak lemak. Soalnya kalau misalnya kita mengonsumsi banyak lemak waktu sahur, itu beresiko ada penyumbatan di pembuluh darah ya. Jadi nantinya suplai oksigennya kurang, jadi nanti kita bisa ngantuk siang-siang. Gitu. Terus kita juga harus memperhatikan asupan serat kalau misalnya sahur gitu. Asupan serat juga bisa kita dapat dari sayur ataupun buah. Itu juga sama, dia akan diserapnya tuh lama, jadi kita bisa kenyang lebih lama. Gitu. Oh ya, dan selain itu kita juga harus perhatikan jangan terlalu banyak makan yang manis saat sahur. Gitu. Karena nanti kalau misalnya terlalu manis kita bisa lemes siang-siangnya, apalagi kalau yang manisnya itu dari yang gula sederhana, misalnya ada sisa kolak atau misalnya teh manis kayak gitu, itu nanti insulinnya diproduksi banyak gitu, jadi nanti gula darahnya bisa turun lagi. Jadi tidak ada yang membedakan ya Teh, asupan makanan kita. Oh ini karena bulan sahur nih, enggak ya Teh. Asalkan tadi ada karbohidrat, kemudian protein dan juga serat. Terutama di sahur mungkin ya Teh ya, yang akan kita beraktivitas lebih lama gitu ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman semuanya for Salim Lovers, ternyata itu tidak ada bedanya. Ini ada yang
ini Teh, kemarin itu ada ya, kan sempat Q&A juga dari teman-teman First semuanya. Nah, ada yang bertanya demikian, itu apa bedanya mengonsumsi sebelum saum dan juga saat saum? Ternyata tidak ada bedanya. Yang bedanya itu hanya pada waktunya, gitu ya Teh ya. Ini pertanyaan yang masuk melalui media sosial seperti ini Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya mau bertanya, apakah makanan dari daging, misalnya daging ayam, yang dipelihara di pabrik yang tidak berperi keayaman, atau tidak sesuai dengan fitrah ayam gitu Teh, seperti tidak terkena sinar matahari, kemudian tidak tidur, tidak berlari dan lain-lain, akan berdampak pada tubuh kita. Apakah itu termasuk makanan yang toyib? Saya pernah mendapati bahwa ayam sayur itu dipaksa untuk makan siang dan malam. Dan kadang tempatnya atau kandangnya itu sempit supaya tidak banyak gerak agar memenuhi bobot yang diinginkan pada waktu yang direncanakan. Nah, ini dari sudut pandang ahli gizi dan juga peternakan juga ada Teh. Iya, combine ya. Iya. Nah, menurut Teteh ini gimana Teh? Tentang ayam, daging ayam. Ayam sayur ya. Ayam sayur memang setahu saya cara pemeliharaannya ada beberapa yang memang disuntik ya dia untuk mempercepat pertumbuhan. Memang benar tadi itu kandangnya sempit dan lain-lain. Kalau secara toyib memang mungkin tidak sebaik yang lain. Kalau boleh jujur, iya, memang dia ada kekurangan. Biasanya di bagian ketiaknya dan kakinya biasanya. Nah, itu tuh dia tidak bisa diurai si suntikan yang tadi mempercepat pertumbuhan itu. Jadi dia nanti bakal jadi residu di situ. Gitu. Dan makanya kalaupun memang kita pengen makan ayam sayur, sebaiknya makannya bagian dadanya. Gitu. Hindari bagian sayap dan bagian ceker, karena kan tadi disuntiknya di situ ya, jadi nanti di situ ngumpulnya gitu. Oke. Jadi kurang ya Teh, kurang toyib gitu ya. Lebih ini memang ayam soalnya kalaupun ada suntikan vitamin, dia pakainya yang alami biasanya. Oke. Ini tadi kata Teh Celia itu ada bagian ketiak Teh sama di kakinya karena tidak terurai. Residu tadi, yang dimaksud residu itu seperti apa Teh? Jadi dia ada penumpukan semacam racun kali ya, sisa-sisa dari yang suntikan tadi gitu, dan itu bisa berbahaya gitu. Lebih berbahaya. Kalau misalnya dada kan dia jauh dari kaki, dia agak jauh dari sayap gitu, dan dia juga kalau dada bagian yang kulitnya sedikit ya, jadi lemaknya juga lebih sedikit, jadi lebih bagus. Oke, itu ya tadi pertanyaan dari anonim, pertanyaan tentang makanan ayam. Jadi sebaiknya itu makanannya agar jauh lebih sehat dan toyib gitu ya Teh. Masih ada bagian ayam, dada ayam yang itu lebih tidak banyak resikonya mungkin ya Teh. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini lanjut ada pertanyaan dari salah satu anggota Forsalim juga. Pertanyaannya seperti ini. Kalau lagi diet DEFCAL pas bulan Ramadan, baiknya pengaturan makannya kayak gimana ya biar nggak lemes? Diet DEFCAL. DEFCAL, defisit kalori ya maksudnya. Jadi memang bulan Ramadan ini banyaknya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menurunkan berat badan. Untuk orang-orang yang punya berat badan berlebih, ini bisa banget jadi kesempatan karena kan kita nggak ada makan siang, nggak ada nyemil-nyemil gitu. Jadi lebih mudah mengaturnya gitu. Kalau misalnya untuk nggak lemas, sebenarnya baik untuk yang dia memang ada niat untuk defisit kalori atau enggak,
ya sama aja tadi makan makanan yang memang dia bisa membuat kita kenyang lebih lama, diserapnya lebih lama, jadi kita bisa lebih kuat. Terus untuk sahur juga diperhatikan jangan banyak minum yang bersifat diuretik kayak teh atau kopi itu karena nanti dia bakal bikin kita lebih sering buang air kecil, jadi dehidrasinya resikonya lebih tinggi gitu. Oke, ya itu ya bagi teman-teman semuanya yang memiliki program diet pada bulan Ramadan, yaitu tadi asalkan terpenuhi ini ya teh, kitanya itu kenyang gitu ya teh, kenyang yang ya yang tadi teteh sebutkan gitu. Jadi mengurangi minuman yang manis-manis seperti tadi teh manis dan lain sebagainya. Mungkin kalau buah teh itu kan banyak yang manis, itu beda lagi ya teh ya. Buah alami gitu. Kalau buah itu manis alami, iya. Dia itu ada 3 ini, ada glukosa, fruktosa, sama sukrosa. Jadi kalau misalnya yang ada 3 itu, dia memang naikin gula, tapi nanti ada yang mempertahankannya. Kalau misalnya cuman dari gula, itu kan sukrosa aja. Jadi nantinya dia naik, tapi dia turun lagi gitu. Jadi nggak bertahan gitu. Jadi kalau buah itu lebih bagus. Jadi sebaiknya kalau sahur, kalau yang manis-manisnya mending dari itu aja ya teh ya, asli dari buah. Iya. Oke, ini ada salah satu pertanyaan juga dari salah satu anggota Muslim. Pertanyaan seperti ini. Kita jadi kebiasaan buka puasa dengan yang manis, misalnya sirup, kolak, cendol, es buah, dan lain-lain tambah gorengan. Nah, gimana tuh menurut ilmu gizinya? Ada rekomendasi nggak makanan yang bisa menggantikan yang manis-manis dan gorengan saat buka puasa? Nah, itu pertanyaannya. Sebetulnya ya, betul. Kalau yang seger-seger gitu teh. Puasa itu kurang bagus ya kalau misalnya digunakan sebagai takjil, dimakan sebagai takjil. Kurang bagus. Untuk berarti maksudnya pengaturan itu kita bisa bagi-bagi sebenarnya untuk buka puasa itu waktu-waktu makannya. Yang pertama kita buka kan pakai takjil ya. Kita takjil bisa pakai air putih sama kurma atau buah-buahan yang manis. Tapi buah ya yang manisnya itu memang asli. Jadi enggak dari yang gula aja gitu. Jadi gula. Tapi memang gulanya itu yang asli dari buah. Itu untuk takjil. Buahnya bisa 2 macam, bisa memang nggak kurma aja, boleh dikombin sama buah-buahan yang lain. Gitu. Terus habis itu kita kasih jeda waktu ke makan besar ya, kita sholat dulu, bisa sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, kita sebaiknya memang langsung makan, karena kan tadi yang tajil itu hanya untuk mengganti jadi sebetulnya kalau pemenuhan menyeluruh itu kan belum terpenuhi ya. Jadi sebaiknya memang kita makan, langsung makan berat. Nah untuk makan berat ini dia nggak seketat yang sahur, karena kita kan kalau sahur emang untuk cadangan energi ya. Tapi kalau buka ini kan kita untuk ini aja pemenuhan zat gizi, jadi bisa lebih fleksibel menunya. Nasinya juga enggak pakai nasi putih gitu. Untuk lauknya boleh yang kayak agak bersantan, tapi sebaiknya santannya yang encer. Kayak misalnya lodeh boleh, atau misalnya mau sama ayam atau apa enggak, tapi sebisa mungkin memang tetap kita jangan terlalu berminyak, terlalu berlemak gitu. Karena makanan yang berlemak sama yang berminyak ini tuh membuat organ kita tuh kerja keras untuk mencerna dia gitu. Jadi nanti udah capek duluan dia gitu. Jadi sebaiknya memang makanan-makanan yang zat gizinya baik gitu. Oke. Menarik nih Teh ketika ada tahapannya gitu ya, seperti tadi ternyata itu sangat berkolerasi gitu ya sama
lapar mata kita, ternyata itu Iya. bisa ditahan gitu ya Teh. Ternyata itu juga nggak bagus gitu untuk tubuh tuh ketika semuanya dimakan gitu Teh, ketika langsung berbuka. Tahapannya itu tadi yang pertama itu bisa takjil air minum putih gitu ya Teh. Minum dulu, kemudian makan buah, kurma, habis itu kita dijeda lagi gitu ya. Jadi itu juga akan bagus gitu ya Teh untuk pencernaan ketika perut dalam keadaan kosong gitu ya Teh, seharian gitu. Itu Masya Allah ya. Ternyata begitu. Apalagi teman-teman lovers persalin semuanya. Makanan yang pedas gitu, hati-hati ya kalau misalnya kita beli jajanan yang pedas bisa ngerangsang ke perut kan ya, nanti jadi kembung, begah kayak gitu. Oke. Ya itu ya teman-teman forsaling semuanya. Jadi alangkah lebih baiknya gitu ya Teh ya. Mungkin menggantikan tadi gitu makanan, ada nggak sih makanan pengganti untuk keduanya itu, mungkin lebih pada ininya ya Teh ya. Kitanya bisa mengatur gitu ya Teh. Mungkin sekali juga boleh gitu. Boleh. Nah, tapi alangkah ya lebih baik dan juga lebih sehat baik gitu ya Teh untuk tubuh kita. Oke, bisa. Seperti tadi ya teman-teman, tahapannya itu jauh mungkin lebih baik dan juga lebih sehat. Nah, saya juga baru tahu dan juga baru ngerti sekarang ternyata oh iya ya gitu. Ternyata ketika kita lapar mata langsung makan semuanya itu juga nggak baik, dan juga setelah dipikir oh iya ya kan mau maju ke malam gitu ya. Dan itu nggak ada aktivitas berat gitu. Yang ada malah ngantuk. Nyambung juga sama yang tadi yang defisit kalori ya, yang mau menurunkan berat badan. Sebetulnya kalau di bulan Ramadan ini kita lebih gampang untuk ngatur makan gitu, karena kan kita siang-siang nggak akan tergoda sama cemilan yang kayak gitu ya. Jadi pintar-pintarnya kita ngatur di sahur sama buka gitu. Dan secara nggak sadar kalau misalnya pola makan kita bagus selama Ramadan, biasanya kalau misalnya nanti udah selesai Ramadan, seharusnya ada perubahan. Misalnya berat badannya bisa jadi turun nih ya gitu. Nah justru ketika misalnya nanti kok malah naik padahal kita puasa, berarti kan ada yang salah ya, ada yang kurang tepat mungkin di pola makannya gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang sedang melakukan program diet, ini sangat cocok di bulan Ramadan. Sangat cocok karena jauh dari godaan-godaan makanan yang biasanya kita sedikit-sedikit makan gitu ya Teh, biasanya siang-siang. Kesempatan. Ya, kesempatan di bulan Ramadan. Masya Allah ya Teh, ternyata kita beribadah, kita juga bisa memberikan untuk kesehatan kita gitu ya, terutama bagi teman-teman semuanya yang ikut untuk program diet gitu ya, bisa menjadi momen kesempatan untuk yang sangat baik gitu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa mendapatkan wawasan baru kaya dan juga untuk menjalani Ramadan minggu kedepannya itu kita bisa merefleksikan dari bercakap kita pada malam hari ini. Nah, mungkin closing statement dari Teh Celia untuk sebelum berakhirnya dari percakapan kita. Buat teman-teman semua, ayo kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi kita dengan baik, dengan memakan makanan yang sehat, yang thayyib, karena itu juga menjadi ikhtiar ya dari kita untuk kesehatan kita sendiri. Semoga bermanfaat ilmunya, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat-sehat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Teh Celia, dan itu ya teman-teman Forsaling semuanya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, yaitu makanan yang sehat dan thayyib di bulan Ramadan. Nah, makanan yang sehat itu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan juga yang thayyib itu mulai dari tadi yang sudah disinggung oleh Teh Celia, mulai dari cara menanamnya gitu kalau tumbuhan itu ya, kemudian pengolahannya, dan hingga akhirnya
menjadi konsumsi kita makanan sehari-hari. Nah, itu mungkin hanya itu teman-teman semuanya, teman-teman For Salim Lover semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam menjalani proses ibadah dari bulan suci Ramadan ini ke depannya bisa merefleksikan dari semuanya. Terima kasih sumber kita pada hari ini, Teh Velia. Terima kasih banyak, Teh Velia. Ya, sama-sama. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.